Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wa ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah, marhaban bikum najtami huna wa nautaki ma'an fi hadhil munasabah wa fi hadhil lailah an-nafisah. Saufa nata'allam wa nuwasil darsana an ilmi al-fiqh min kitab Kifayatul Akhyar lil Imam Taqiyuddin rahimahullah. Walizalika tafaddalu bi fathi kutubikum wa samihuni an atakalam baina ladaikum bil lughatil Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Baik semuanya, anak santri kelas 11 MAK yang mudah-mudahan kita semua, begitu juga Ustadz Ahmad Ma'ruf yang selalu istiqomah mendampingi kita. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, serta dijauhkan dari macam bahaya maupun virus penyakit yang lainnya, dan juga kita selalu istiqomah dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita tentang fikih dari kitab Kifayatul Akhyar. Kita masih membahas tentang masalah taharah, yaitu dalam fardu-fardu wudu. Baik sebelumnya, sebagaimana yang Ustadz berikan petunjuk di grup kelas, bahwa ada beberapa dari kalian yang Ustadz minta untuk praktek baca kitab. Jadi Ustadz harapkan nanti ketika baca ya dengan ikhlas lillahi ta'ala dan juga sesuai dengan kaidah nahwu dan shorab, dan jangan takut ya, jangan khawatir. Insya Allah nanti juga akan Ustadz bantu ya kalau seandainya memang ada kesalahan dalam membacanya. Jadi berhubung ada beberapa petugas ya yang berhalangan ya, mungkin nanti akan dibantu oleh teman yang lainnya. Oleh karenanya Ustadz minta untuk kalian ya yang sudah siap, silakan semuanya kitabnya dibuka, kita akan mulai. Untuk tema hari ini ya sangat menarik ya, karena ini diambil dari permasalahan-permasalahan yang sering kita temukan ketika sehari-hari ya, bahwa ada benda-benda ataupun sekiranya ya baik berupa bendanya benda yang keras ataupun benda yang istilahnya tidak keras, nah itu yang menempel pada tubuh kita, badan kita, sehingga kita sedikit kebingungan ya antara bagaimana cara bersucinya, apakah bendanya harus kita lepas ketika kita berwudu. Namun ketika kita lepas kadang kita ingat, kadang lupa, akhirnya kadang lupa hilang bendanya. Sedangkan benda itu sangat berharga buat kita, bisa bernilai jutaan bahkan ratusan ribu rupiah. Oleh karenanya nanti kita akan bahas secara tuntas bagaimana langkah-langkahnya. Baik, bagaimana yang saya tunjuk, silakan Ustadz minta dari Ustadz Arya. Nah, Ustadz Arya kali ini akan membacakan Al-Harokat ya, kitabnya. Silakan dipersiapkan Ustadz Arya. Untuk paragraf pertama, Ustadz berikan kesempatan. Tafadhal ya Ustadz. Assalamualaikum.
Ustadz Arya? Berapa Ustaz? Ya ini. As-Safhah Arba'ah wa Salasin. Halaman 34. Ya. Halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nabi ma'lumi fit tarain. Amin. Wa ghuslil yadaini ma'a marfaqaini. Al-fardu as-salisu ghuslil yadaini ma'al marfaqaini. Ya qawlihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Sadaqallahul azim. Wa lafzuhu ila Walafuzatu. tarad walafuzatu ila taraddi Turaddu. ila taraddi bima'na ma'a kama fi qawlihi ta'ala man ansari ilallah ay ma'allah wa yadullu bidzalika Ma'allaha atau ma'allahu. ma'allahi wa yadullu lidzalika ma rawiya Marwa. ma rawa Ya. Jabir radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ra'aitu Rasulullah au Rasuli au Rasulu. ra'aitu Rasulullah Oke. Sahih. sallallahu alaihi wasallam ya Yudiru yudiru al-ma'i alma dirul ma'i maf'ulun bih. Yudiru. ma'a alal marafiqi rawahu ad-Daraqutni Darukutni al-Baihaqi lam yada'afahu Do'afa yudha'ifu berarti walam yudha'afa walam yudha'ifa yudha'ifahu waruya annahu adarul ma'a ala mirfaqaihi wa qala hadza wudu'un la yuqbalallah as-salatu illa bihi wa yajibu isalul ma'i ila jami'il sya'ri wal basyrati hatta law kana tahta azfaraha tahta harfu jarrin tahta azfarihi wasyihun yamna'u usulul
usulal Ma ma'i ini, ilal busyrati ilal lam basyarati ilal basyarati lam yasihu lam yasihha lam yasihha wudu'uhu uhu wa salatihi fasola wa salatuhu bi bi ba biqalati bati batilit batilatun. batilatun Ah, wallahu a'lam. oke. Yafi. Syukran ya Ustadz Aditya Segara Cakti. Afwan Kita Ustaz. kenal dengan Ustadz SC. Jazakallah khairan. Naam, fal'an sa'ubayyin lakum ala maqad qara'a Ustazuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Setelah kita mengetahui pada minggu sebelumnya bahwa pada fardu yang kedua, ya, fardu yang kedua, ya, yang fardu yang kedua yaitu adalah membasuh wajah dengan dalil faghsilu wujuhakum. Ya, kita akan melanjutkan pada fardu wudhu yang ketiga, yaitu wa ghuslul yadaini. Ghuslu di sini berarti artinya membasuh ya. Membasuh itu ya pakai airnya kira-kira banyak tadi, banyak ya. Ghuslu yadaini kita diharuskan fardu yang ketiga dalam wudhu adalah membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai kedua sikut ya, kedua sikut. Mirfaqaini itu mufradnya adalah mirfaqun mirfaqoni ya, marafiqun ya, itu berarti mirfaq itu artinya dua siku ya, dua siku. Al fardu salisu, adapun fardu wudu yang ketiga, ya, itu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu setelah kita membasuh ya kepala, membasuh wajah, kita adalah membasuh kedua tangan. Sampai mana? Sampai siku. Ya. Dikaulihi ta'ala, bagaimana dalilnya dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Aydiyakum itu jamak ya, dari kalimat yad. Yadun, yadani, aidiya. Ya, aidiyun. Itu artinya adalah tanganmu. Ilal marafiq, sampai ke siku-sikumu. Walabzatu ila, dan adapun lafaz kalimat huruf ila di ayat surat Al-Maidah ini, ayat ke-6 ini, kan ada kalimat ila, ya, artinya adalah ke. Turadu itu dimaksudkan bimakna ma'a, mempunyai arti beserta. Ya, berarti di sini enggak cuma ngebasuh tangan terus sama siku, enggak, tapi di sini beserta tangan. Berarti kalian basuh, ambil air wudhu ya, dari tangan dulu, kemudian ke lengan, kemudian baru ke siku. Sampai akhirnya dibuang. Ya, diturunkan lagi, dikembalikan lagi ke tangan, seperti itu. Ya. Oke. Maka kalau seandainya ada yang wudhunya apa tuh? Dari siku dulu. Nah, dari siku baru ke tangan, berarti itu salah. Ya, karena di sini diperintahnya ya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya Allah menyuruh kita untuk apa? Membasuh tangan terlebih dahulu. Kok bisa Ustaz? Alasannya kenapa? Ya kenapa nggak dari siku dulu? Nah, kenapa? Nah, menurut ilmu kedokteran itu sudah dijelaskan ya. Jadi menurut kedokteran, kenapa kalau dokter bedah mereka pengen melakukan operasi ya, bedah apa namanya, jasad manusia itu, kalau misalnya mereka pengen melakukan itu, mereka harus cuci tangan. Nah, cuci tangannya itu mereka nggak dari siku ke tangan, tapi dari tangan baru ke siku. Nah, akhirnya diteliti kenapa? Karena ternyata di tangan-tangan kita ini banyak kuman-kuman yang menempel. Jadi kalau seandainya kita basuh ya tangan itu dari siku, yang ada kuman-kuman nggak bakal hilang. Maka oleh karenanya
Ya, di sini ya ternyata sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, kalau mau cuci tangan dari tangan dulu baru ke siku. Nah, seperti itu. Ternyata banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam fardu-fardu wudhu sendiri. Ya, oke. Itu alasannya. Terus Ustaz, kalau permasalahannya kalau seandainya tangannya potong, misalnya, tangannya buntung, misalnya kan ada juga ya manusia tangannya buntung. Gimana Ustaz cara membasuhnya? Ya, maka dijelaskan menurut ulama fikih itu cukup membasuh yaitu kelebihannya. Misalnya sikunya terpotong, tangannya sampai siku nih, potong nih misalnya. Nah, maka cukup membasuh kelebihannya. Kelebihannya ya berarti cukup sampai di tengah dari lengan gitu. Ya, seperti itu. Kemudian kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah tentang masalah makna huruf ilah itu adalah ma'a, yaitu pada surat As-Saff ayat 14 dijelaskan man ansori ilallah, ya siapakah yang akan menjadi penolongku yang mau membantu diriku, ilallah beserta Allah. Nah, jadi ila di sini mempunyai tegasnya ma'allahi, yaitu maksudnya adalah bersama Allah. Wa yadullu zalika, dan hal tersebut yaitu membasuh kedua tangan sampai siku, itu rawa, yaitu hadis rawa yang telah meriwayatkan siapa Jabirun, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, telah berkata, siapa sahabat Jabir? Berarti hadisnya hadis apa ini? Ada yang tahu jenis hadisnya? Kalau seandainya di sini tentang itu bukan Rasulullah yang ngomong, tapi di sini sahabat yang menyaksikan. Berarti hadis ini termasuk hadis apa? Hadis qauli, hadis fi'li, hadis sifati, atau takriri? Fi'li, betul. Kenapa alasannya fi'li? Siapa Karena tadi? saya melihat Rasul melakukan sesuatu. Nah, karena sahabat melihat Rasul melakukan sesuatu, yaitu termasuk hadis fi'li. Syukran ya Hanif. Ya, itu adalah masuk hadis fi'li. Kata Jabir, itu suatu ketika aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yudirul ma'alal marafiq. Rasulullah berwudu, dan ketika berwudu Rasulullah Rasulullah yudir, itu memutar-mutar air. Mutar-mutar air itu ya membasuh tangan sampai ke siku. Gitu ya. Rawahu ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, walam yudha'ifahu, dan keduanya tidak mendoifkan hadis tersebut. Tidak mendoifkan hadisnya Jabir. Sahabat Jabir. Kemudian waruya, dan telah diriwayatkan ini di hadis yang lain, annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adarul ma'a, memutar-mutar air, ala mirfaqaihi, sampai kedua sikunya, waqala, dan berkata, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haza wudu'un, ini adalah wudu, ini adalah gerakan wudu. La yaqbalullahu, yang mana Allah tidak akan menerima as-sholata, sholatnya seseorang, illa bihi, kecuali melakukan hal tersebut, yaitu memutar-mutar air, membasuh tangan sampai ke siku. Terus Ustaz, yang mana dulu nih? Boleh nggak kanan kiri ya? Nah, itu disunahkan apa? Taqdimul yumna alal yusra. Nanti ada pembahasan. Ya, masuknya ke pembahasan yang lain, bahwa kita harus mendahulukan anggota badan kita yang lebih kanan terlebih dahulu. Ya, Allah karena Allah suka bagian yang kanan-kanan. Jadi kanan dulu, 1, 2, 3. Nah, baru yang kiri, 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jelas? Paham tuh semuanya? Oke. Selanjutnya,
Kita masuk ke wayajibu isalul ma'i ila jami'i sya'ri. Sekarang permasalahannya Ustaz, kalau seandainya tangannya tangan orang India, Pakistan. Nanti kamu kalau kuliah di mana di Mesir atau di Yaman bakal ketemu sama orang-orang itu, ya. Nah, kalau orang Somal sih enggak, orang Afrika enggak. Tapi ya biasa orang India, orang Pakistan, itu Masya Allah bulunya banyak banget ya sampai ke badan-badannya itu ya. Nah, tapi saya nggak ngelihat ya, cuma tangannya ya, itu banyak banget bulunya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau seandainya bulunya kayak kayak di jenggot gitu ya, kayak di apa namanya, cambang gede panjang gitu ya. Gimana kalau seandainya ada bulu-bulu yang tumbuh di tangan? Maka apa? Isolul ma. Isol itu artinya memasukkan air atau namanya menyampaikan air. Kalau seandainya ya tumbuh bulu-bulu seperti itu di tangan, maka wajib isolul ma. Ya, air itu harus sampai ya ke mana? Ila jami isyari, ke bulu-bulu tersebut, wal basyaroti, dan juga sampai ke kulit. Jadi kulit dalamnya itu harus kena, ya nggak boleh apa namanya nggak sampai cuma bulunya aja nggak boleh. Wal basyaroti di sini ditegaskan bahwa sampai kulitnya pun harus kena. Hatta laukana tahta azfarihi wasihun. Sampai kalau seandainya tahta azfarihi, di bawah kuku-kukunya itu ya, nah itu wasihun, terdapat apa tuh? Terdapat kotoran-kotoran. Ya misalnya dia melihara kukunya panjang. Ya di sini perempuan ya. Nah, perempuan dipelihara kukunya dicet ya, kadang warna hitam, kadang warna putih, kadang warna merah, ya merah putih Indonesia berarti ya. Nah, itu kadang dipelihara kukunya panjang-panjang ya. Itu gimana tuh kalau ceboknya tuh ya, kalau ada cebok tangan kirinya panjang itu gimana ceboknya saya nggak tahu ya. Maka kalau kuku panjang-panjang itu, kalau seandainya ya dia nggak sempet, misalnya seminggu dia nggak gunting kuku, ya kemudian ternyata di bawah kukunya banyak banyak kotoran, ya maka di sini yamna usulul ma'ilal basyarah, kemudian gara-gara kotoran itu nempel di kuku itu dapat menghalangi masuknya air ilal basyarati, ke bagian kulit ya, ke bagian kulitnya, lam yasih wudu'uhu, maka kalau seandainya hal itu terjadi tidak sah wudunya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah ya, maka harus hati-hati ya. Wa sholatuhu batilatun, otomatis sholatnya pun batilah ya, batal, tidak sah. Hati-hati bagi yang pelihara kuku ya, ahsan jangan dipelihara. Karena kata orang tua itu apa? Tempat tinggalnya setan ya, tempat tinggalnya jin itu di kuku-kuku yang panjang-panjang ya. Oke. Nah, itu adalah ya salah satu ya contohnya ya. Kemudian kalau seandainya nanti ya tentang masalah cincin. Nah, ini pembahasan kita tentang tema hari ini. Bagaimana kalau seandainya ada benda-benda yang nyangkut atau nempel di kita, jam. Biasanya kalau cowok itu pakai apa? Gelang apa namanya tuh? Oka-oka ya, oka-oka. Nah, terus apalagi cincin, ya cincin dipakai tuh, ya dari jari telunjuk sampai kelingking dipakai cincin semua, ya. Nah kemudian bagaimana caranya? Nah di sini ya menurut ulama saya akan jelaskan. Menurut jumhur ulama, ya Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi bersepakat bahwa di situ orang yang berwudu wajib menggerak-gerakkan, cukup menggerak-gerakkannya aja. Jadi kalau kamu pengen wudhu, kamu nggak usah copot cincinnya terus kamu taruh di mana? Di apa namanya, di tempat ya. Aku khawatir nanti hilang. Nah supaya nggak hilang, kamu nggak apa-apa, pakai aja. Yang penting kamu gerak-gerakin cincinnya. Kayak gini ya, kamu gerak-gerakin biar air masuk. Atau jam, ya, jamnya kamu gerak-gerakin, jangan jamnya kamu kencangin ya. Nanti air susah masuk, ya. Nah, sedangkan ya mazhab Imam Malik itu tidak wajib ya. Jadi kalau seandainya mazhab Imam Malik, mazhabnya Malikiyah, Al-Malikiyah, mereka tidak mewajibkan ya apa namanya cincinnya dicopot atau cincinnya itu dia Pak digerak-gerakin supaya air masuk, itu nggak wajib. Itu kalau mazhabnya Imam
Malik. Kamu harus tahu kalau seandainya kamu nemuin orang ya di masjid misalnya wudhunya seperti itu ya mungkin dia pakai mazhab Malik atau mungkin dia kagak ngaji, maka kamu harus tanya kamu mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i yang nggak boleh ya harus dilepas, mau nggak mau dilepas ya udah digerak-gerakin. Jelas? Paham tum semuanya? Fahimna. Fahimna. Nanti nggak ada pertanyaan ya. Oke. Karena pembahasan kita masih satu paragraf lagi. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di fardu wudhu yang ketiga. Sekarang kita masuk ke fardu wudhu yang keempat. Ya, silakan saya minta dari Cahya untuk membaca harokatnya. Tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Cahya untuk membaca harokatnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masahu ba'du ra'sun. Roksi. Mana roksun? Ra'si. Nah, ya kan terbilang ya, kalau ada kalimatnya alif lam, maka tidak boleh Tanwin. Ya, oke, silakan. Al-fardu ar-rabi'u. Wa masahu ba'du ra'si. Mashu ba'di, bukan ba'du, ba'di. Ba'di ra'si. Biqaulihi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamsahu biru'usikum. Walaisa al-muradu hunna masahu jami'un Jami'i. Roksi hadisi li hadisi Mughirati radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyya tawadhu doi waddoa wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi wa ala khufaini rawahu Muslim. Wali anna man amara yadahu ala hamatin al yatimi soha an yakula fi'il mudhari' majhul yuqala masaha bi ra'sihi hina izin fal wajibu ma yantoliku
yang toliku ismu alaihi alaihi ismul ismul itu mas mashu ya Ustaz. mudhafun ilaih ismul Mashi mashi. Terus walau ba'do sya'ratun sya'ratin au qadarihi au qadroha. qadroha Nah, minal bush bash minal basyrati basyarati. basyarati. Nah, yakfi. Syukran. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Cahya Adelia. Naam, al-an saubayyin lakum al-fardu ar-rabi. Al-fardu awil wajib ar-rabi min al-wudu wa huwa mashu ba'dir ra'si, yaitu ya pada fardu yang keempat adalah mengusap, ya, mengusap itu berarti beda dengan membasuh. Kalau membasuh kita nampung air, tapi kalau mengusap ya cukup air itu nempel di tangan kita terus kita usap. Nah, ini usap yang namanya ngusap, ya, itu namanya ngusap. Beda dengan apa? Beda dengan membasuh. Nah, nanti kita harus bahas nanti ya. Al-fardu rabi'u, adapun fardu wudu yang keempat adalah masfur roksi, mengusap ya kepala, masfu ba'dir roksi. Kalau di sini di PDF-nya kurang kayaknya ya. Ba'dir roksi. Kalau masfur roksi ya berarti kamu harus usap semuanya ini. Ya, kepalanya kamu harus usap ya, gitu. Karena ya di sini ma'rifah Islam. Tapi kalau ba'du ya berarti cuma sebagian, bisa di sini, bisa di pinggir kiri, bisa di belakang, bisa tengah, ya, depan. Nah, itu mashu ba'dir ro'si, mengusap sebagian kepala. Ya, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, wamsahu biru'usikum, dan usaplah ya terhadap ya sebagian kepala-kepala kalian, ya. Al-Maidah. Walaisal muradu huna, dan tidak masuk ya, yang tidak dimaksud huna dalam hal ini mashu jami'i ra's, yaitu mengusap seluruh kepala, ya, seluruh bagian kepala kamu usap. Nah, itu tidak termasuk. Kalau semuanya berarti mazhabnya siapa? Ada yang tahu mazhabnya siapa yang wajib mengusap seluruh kepala? Jadi wudunya itu begini, ke depan, dari depan ke belakang, terus dari belakang dikedepanin lagi. Ada yang tahu wudunya mazhab siapa? Ya, ada yang tahu lawan dari mazhab Imam Syafi'i ketika mengusap kepala? Mazhabnya siapa? Imam? Ya, Nafi. Imam Hanafi, salah. Imam Maliki. Imam Maliki, ya, Imam Maliki. Tapi masalahnya enaknya apa? Nah, nanti kalau kamu umroh ataupun haji ketika tawaf, ya. Nah, kalau Imam Malik enaknya apa? Ketika itu ya kamu kan istilahnya campur ya antara perempuan laki-laki, antara yang hitam dan yang putih, ya. Di ketika tawaf itu pasti bakal apalagi kamu badannya baju kain tawafnya kan cuma sampai ini kan kebuka kadang-kadang kesenggol. Nah, itu bagaimana? Nah, itu pakai mazhabnya Imam Malik. Ya, kalau pakai mazhabnya Imam Syafi'i ya kasihan kamu ya, pakai kesenggol batal, ngulang lagi, putar tawaf lagi, ya. Kemudian sampai ke 7 udah tawaf ke 7, nggak sengaja senggol lagi, wudu lagi, ngulang lagi tawaf, kan kasihan ya. Pakai mazhabnya Imam Malik. Karena apa? Karena Imam Malik mazhabnya yang membatalkan wudu itu adalah apa? Yaitu yang dimaksud dengan jima, itu baru batal wudu. Tapi kalau sentuhan dengan beda jenis ya, antara perempuan dan laki-laki bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Nah, makanya kamu harus kaji yang namanya fikih itu, masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat ya buat kita semua. Tapi ingat, kita nggak boleh main asal pindah mazhab. Ya, kalau kita ingin pindah mazhab kita harus tahu dulu. Ya, misalnya seperti hal tersebut.
ya kalau seandainya kita mau memakai mazhab Imam Malik ketika saat itu, maka kita harus tahu dulu bagaimanakah cara wudhunya Imam Malik. Nah, kita harus tahu dari niatnya atau basuh wajahnya apa saja seperti itu. Maka nanti ketika kalian ya ada kesempatan kuliah, cari ilmu sebanyak-banyaknya, ya kalau seandainya diizinkan sama Allah, kalian bisa belajar nanti di Mesir, di negara-negara yang lain di luar Timur Tengah ataupun nanti di Indonesia juga bisa, ya cari guru-guru yang mana bisa mengajarkan kalian tentang fikih ya kita fikih mazhab yang lain. Oleh karena di pesantren ini kalian harus dicekokin dulu nih mazhab Imam Syafi'i biar nanti kalian ketika belajar mazhab yang lain itu bisa membedakan. Ya, oke. Kemudian li hadisil Mughirah. Dalilnya apa Ustaz? Kita disuruh cuma sebagian kepala saja yang diusap. Hadisnya Mughirah, sahabat Nabi, namanya Mughirah radhiyallahu anhu. Bukan perempuan, yang Mughirah itu laki-laki. Anak Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, ya telah berwudu, wa masaha binasiyatihi, dan kemudian Nabi mengusap nasiyah. Nih nasiyahnya yang ini. Nah, nasiyah itu apa? Bagian depan rambut ya, atau awal rambut tumbuh itu, atau ubun-ubun, jadi bilangnya ubun-ubun itu sampai cuma sebagian diusap ya. Nah, wa ala imamatihi, Nabi itu suka pakai imamah. Tahu imamah? Nah, ini contohnya imamah ya. Ya Habib Munzir sama Habib Umar ya. Habib Munzir rahimahullah, Allahu yarham. Nah, beliau ini ya ngikutin sunnah Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah ya ketika beliau semasa hidupnya sering pakai imamah. Nah, imamah itu sorban ini ya. Nah, maka ketika itu ya Rasulullah ya mengusap ya membuka sedikit imamahnya di atasnya begini, kiranya rambutnya itu ada, nah kemudian dibasuhlah ya bagian kening ubun-ubunnya. Nah, gitu. Dan juga Rasulullah sebagiannya itu mengusap imamahnya dengan air wudhu. Enggak dibasuh ya basah imamahnya ya. Nah, maka jangan sampai kalian salah mengartikan ya antara membasuh dengan mengusap. Ini mengusap. Ya, kalau mengusap kan nggak sampai basah banget kan imamahnya. Itu namanya imamah. Oke. Kemudian, nah di sini kalian juga harus tahu antara imamah ya, kemudian peci. Nah, ini antara macam-macam peci. Nah, kalau yang warna merah ini kalau yang sering lihat ini namanya peci Turki. Ya, Turki warna merah ya, merah tinggi. Kemudian ada juga namanya gutroh. Gutroh ini yang sering dipakai sama Saudi. Itu yang pakai ada tali-tali hitamnya itu ya. Itu namanya gutroh. Ada peci Hadramaut, ada pakol, ada burnus ya. Nah, ini Indonesia yang ini nih, peci Melayu songkok ini ya. Nah, imamah atau sorban itu yang dipakai ya oleh para habaib ya, para habaib ya, para sahabat-sahabat Rasulullah. Oke. Kemudian wa ala khufaini. Nah, khufaini pernah kalau nggak salah saya pernah jelasin, ada nama suatu sepatu namanya sepatu khuf. Ya, sepatu khuf itu ini. Nah, ini namanya sepatu khuf. Ya. Nah, ini sepatu khuf, kamu kalau wudhu nggak wajib nggak harus melepas sepatunya. Kenapa? Karena kalau musim dingin ya kasihan kamu ya. Nah, ketika musim dingin, ketika berwudhu pasti ribet. Ya, maka ketika memakai sepatu khuf ini, ya suatu ketika sahabat melihat Rasulullah cukup mengusap, bukan membasuh. Kalau membasuh pakai air basah sepatunya ya. Jadi kalau diusap cukup bagian sepatunya diusap, itu sama saja ya, itu membasuh kaki. Nah, ya membasuh kaki. Jadi nggak usah sepatunya dilepas. Nah, ini sepatunya terbuat dari apa? Plastik apa? Nanti terbuat dari kulit ya, kulit kambing, atau kulit sapi, nanti jadiin sepatu. Nah, dan dia itu syaratnya satu ya, sepatu khuf itu nggak boleh berlubang. Ya, kalau berlubang maka tidak sah. Ya, sepatu khufnya harus apa tuh? Harus rapat. Ya, nggak ada nggak ada lubang. Ya, maka cukup jahitan mungkin cukup. Tapi kalau sampai ada lubang-lubangnya kayak sepatu bola, nah itu nggak bisa jadi sepatu khuf. Bisa saya main bola. Saya cuma ngusap sepatu bola saya nggak bisa. Ya, beda antara sepatu khuf sama sepatu bola.
Nah, ini biasanya kalau musim dingin ya, nanti waktu di Yaman ya, itu biasanya saya pakai ini sepatu hoof ini buat nahan dingin. Ya, jadi keluar dari asrama itu nggak usah nggak usah pakai sendal, nggak usah pakai apa namanya sepatu. Pakai sepatu hoof ini udah hangat gitu. Atau musim panas, misalnya kalau musim panas itu orang-orang Arab biasanya pakai sepatu hoof ini itu untuk menahan panasnya pasir ataupun tanah ketika siang hari. Itu berguna banget ini sepatu. Jadi angin pun nggak masuk, udara nggak masuk, jadi benar-benar merasa hangat ketika memakainya. Namanya sepatu hoof. Ya kalau nggak salah mungkin di Tanah Abang mungkin dijual ya. Di Tanah Abang kamu bisa cari nanti itu tentang sepatu hoof. Ya, maka dibilang hoofain. Hoofain ini berarti dua pasang. Ya, jadi nggak cuma satu hoofnya saja, tapi kanan kirinya itu namanya hoofain. Rawahu Muslim. Nah, ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini alasan pertama kenapa kita hanya sebagian kepala. Wali'an man amara yadahu ala hamatil yatim. Wali'an ini alasan yang kedua. Dan karena man ya seseorang amara yadahu ketika dia itu ya memanjangkan yadahu akan tangannya ala hamatil yatim. Itu atas rambutnya anak yatim. Misalnya anak yatim. Nah, kamu ketika bulan apa tuh? Nah, bulan lebarannya anak yatim. Nah, itu biasanya apa tuh? Ketika apa namanya? Kita disunahkan sama Rasulullah mengangkat kepalanya anak yatim. Nah, tapi kalau kita gini-gini aja, itu apa? Soha ayyukola, itu sah dikatakan bahwa orang tersebut masaha birosihi telah mengusap kepalanya. Nah, wahina izin, maka ketika itu fal wajib, maka yang wajib dalam berwudu ma yang taliku alaihi ismul masku, yaitu cukup dengan kalimat mengusap. Jadi mengusap saja itu sama saja mengusap seluruh kepala. Jadi cukup sebagian itu sudah mewakili seluruhnya. Walau ba'da sya'ratin sekalipun ya 3 helai rambut, ada yang bilang apa tuh? 3 helai dihitung 1 2 3. Nah, walau ba'da sya'ratin au qadruha minal basyarah atau sekiranya dari kulit kepala. Ya, itu. Oke. Sekarang Ustaz minta ya terakhir Ustazah Dea Anindya untuk membaca harokatnya. Silakan Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah Dea ada? Iya, ada Ustaz. Ya. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaratul syari masuhi ala yakhruju Allah yakhruja an hiddi haddi ar-ra'su ar-ra'si lau maddahu bi ankana mutaja'idan wala yadurru majawazatu munabati al-masuhi ala sahihi walau gosala roksahu badala al-mashi au alqa alaihi kotrotan walam tasil awadi'i awal doa yadahu allati alaiha alma'i ala roksi walam yamurroha ajza'ahu ala sahihi qala fi ziyadati
rawadi raudhati. raudati Hmm. wala ini Tata'ayyanu. tata'ayyanu Hmm. al-yadu Al-yadu lil mashu lil bal mashi. lil mashi Hmm. yajuzu Hmm. bi khoshibati Di khosyabatin. bi khosyabatin Hmm. au Khir. khirqati Khirqatin. khirqati au mirohuma wa Wa yujzi'uhu. yajuziuhu Hah? mashu Hmm. ghairihi lahu wal mar'atu al rijali Mana rijal? al rajalu Karrajuli. karrajuli Nah, fil masih wallahu a'lam. oke. Sip. Syukran. Jazakillah Ustazah Dea. Oke, al-an saubayyin lakum ya al-mabahas al-akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke permasalahan dalam membasuh kepala. Oke. Wa syartu sya'ril mamsuh, dan adapun syarat rambut yang di apa? Yang di apa namanya? Diusap ya. Wa syartu sya'ril mamsuh, dan adapun syarat rambut yang diusap itu alla yakhruja an haddi ra'si. Tidak keluar dari batasan kepala. Dari batasan kepala. Berarti kalau misalnya jenggot kamu usap ya nggak bisa. Itu masuknya ke wajah. Yang kepala itu mana sih batasan kepala? Nah ini ya di sini ya. Nah pokoknya di luar dari batasan wajah itu adalah batasan kepala. Pada pembahasan minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Ya, lau maddahu bi ankana mutajaidan, sekalipun ada seseorang yang berwudu kemudian dia itu maddahu, ya memanjangkan ya usapannya bi ankana mutajaidan, yaitu karena rambutnya keriting, yang dikeriting. Dia nggak usah nggak usah ya sampai rambutnya, karena kan nanti saat rambutnya nggak keriting ya, rambutnya biasa nih. Ada yang rambutnya keriting itu nggak usah sampai di gini gitu ya, nggak usah, cukup kena aja. Itu ya, jelas ya. Wala yaduru mujawazatu man bati, wala yaduru, dan tidak apa-apa. Mujawazatu yaitu melampaui man batil mamsuh ala sohi. Kalau seandainya dia mengusap rambutnya, mengusap kepalanya, tapi sampai kemana tuh? Sampai ke kemana tuh? Ngelewatin gitu ya. Nah, melewati batasan ini, batasan rambutnya. Ya, di sini ala sahih menurut pendapat yang sahih ya. Walau ghasala ra'sahu. Sekarang permasalahan baru. Walau ghasala ra'sahu, kalau seandainya seseorang itu membasuh ra'sahu, kepalanya dibasuh pakai gayung misalnya ya. Badalal mashi, daripada mengganti daripada mengusap, dia membasuh. Au ko alaihi kitrotan, atau ya dia memercikkan air, misalnya kamu ambil air terus kamu percikin gitu ya, percikin airnya, walam tasil, tapi airnya itu nggak ngalir. Nah itu kalau ada masalah itu satu permasalahannya. Awado ayadahu, atau permasalahan yang lain, dia meletakkan tangannya, dia ngambil air terus meletakkan tangannya alati alaihal ma, yang mana di atas tangannya itu ada apa tuh? Ada air, ya. Ala rasihi, ke kepalanya. Walam yamuruha, tapi dia nggak apa tuh? Nggak diginiin tuh ya, nggak digerakin, ya. Nah, ajza'ahu ala syafi, maka permasalahan itu ya benar, atau permasalahannya nggak apa-apa. Ya hukumnya nggak apa-apa. Ya sah wudunya. Qala fi ziyadati, qala telah berkata fi ziyadati raudati, siapa musannif pada kitab Raudhah tambahan. Wala tata'ayyanul yad al-lil mamsuh, dan tidak ya, maka ketika membasuh atau mengusap kepala itu enggak cuma tangan.
Nah, jadi ngusap itu bisa juga pakai apa? Pakai alat yang lain. Bal yajuzu boleh juga dengan apa? Dengan sisir. Khosyabah itu kan kayu. Dulu kan nggak ada kayu dari plastik ya. Nah, sekarang kayu dari plastik semua. Nah, kayu itu dulu apa namanya, sisir itu dari apa? Dari kayu. Itu boleh kayu kamu basahin terus kamu usap kepala kamu. Pakai kain pakai apa namanya, kayu itu yang terbuat yang sudah dibasuh. Au khirqatin ataupun kain lap. Misalnya kamu ya tangan kamu kotor misalnya ya, ataupun apa namanya ada masalah gitu ya, maka tidak bisa menggunakan tangan, pakai kain lap itu bisa juga. Wa yujzi'uhu masku ghairihi lahu, dan dengan benda-benda yang lain ya, benda-benda yang bukan najis ya. Wal mar'atu karrajuli, adapun wudunya perempuan ya dalam membasuh, dalam mengusap kepala, karrajuli seperti laki-laki. Tidak ada perbedaan. Ya mau perempuan mau laki-laki ngusap kepala, yaitu ngusap enggak seluruh kepala tapi sebagian kepala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai ya kajian fikih pada malam hari ini. Ustaz berikan beberapa pertanyaan mungkin dari kalian yang ingin bertanya, silakan. Ustaz. Ya, silakan dihidupkan kameranya, Novel. Ya. Ya, silakan Novel. Ya, Ustaz, mau nanya, Ustaz. Pas berwudu itu membasuh kepala itu boleh sekali nggak, Ustaz? Soalnya guru saya pas masih SD pernah ngajarin kalau berwudu membasuh kepala tuh sekali aja gitu, Ustaz. Ya. Boleh nggak, Ustaz? Ya, oke. Nah di sini ya, membasuh kepala ya waktu SD ya, itu pernah kita dengar ya. Nah, salasah mutawaliyat. Nah di sini nanti akan dijelaskan ya pembahasan selanjutnya tentang ya berapa banyak ya gerakan yang akan dilakukan ketika apa namanya berwudu. Nah di sini dijelaskan ya bahwa yang pertama ya di sini tidak termasuk dalam fardu wudu ya, karena fardu wudu itu ya jumlahnya adalah ya 5 ya, sedangkan berarti tidak termasuk fardu ya sebanyak 3 kali usapan, berarti masuknya nanti ya larinya ke ya, sunanul wudu ya, sunanul wudu ya, di situ nanti akan ada contohnya seperti istinsyak, madmadah ya, tahliyah, itu semuanya ya akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Nah ini wa taqdimul yumna alal yusra, maksudnya sunah wudu. Wa taharatu salasan wal mualat. Nah itu maksudnya ada di halaman, kalau kamu nanti lihat silakan nanti dibuka kitabnya. Kita di halaman 20 ya, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada di halaman 25, nanti kamu boleh lihat ya, di situ ada kalimat wa taqdimul yumna alal yusra, disunahkan dalam sunnah wudu yaitu mendahulukan kanan baru kiri ya, gitu. Kalau kamu mendahulukan ya kamu dapat pahala gitu ya. Jadi kalau kamu kebalikan ya kiri dulu ya, kanan habis itu kanan ya boleh-boleh aja, tapi nggak dapat pahala. Tuh wudu aja dapat pahala ya. Kemudian toharatu salasan ya. Ketika berwudu toharoh itu sebanyak 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kalau 1 kali Ustaz, 2 kali Ustaz, ya udah nggak dapat pahala ya, wudunya nggak dapat pahala. Wal mualat dan yang lain itu ada di halaman tersebut ya. Itu ya termasuk ya di sini adalah sunnah wudu. Jelas ya Novel ya? Berarti sunnah ya, berarti. Ya, gitu, karena masuknya sunnah, berarti 1 nggak apa-apa, ya, gitu. Tapi nggak dapat pahala, nggak dapat pahala sunnah itu. Ya, tinggal kamu pilih. Ya, Jadi kamu pilih yang 3. Iya. Iya. Oke. Silakan yang lainnya, mungkin ada yang bertanya. Tuh. SC. Nah, kameranya ada itu ya. Silakan SC. Nah. Ya. Ustaz, kalau misalkan kita ada luka, tapi lukanya itu tidak boleh kena air. Nah, makanya kan di ensaplas tuh.
Nah, cara wudhunya gimana, Tat? Nah, ya, ini biasanya yang terjadi nih ya. Nah, tuh. Jadi kalau seandainya ya ada benda, ya berarti di sini bisa dikategorikan seperti cincin itu, ya. Nah, cincin ataupun misalnya lukanya. Nah, sekarang kalau seandainya lukanya belum sempat dihasaplas atau diobati, misalnya. Nah, maka ketika itu kalau seandainya kena air, ya kata dokter ini bisa tambah parah. Ya karena di air itu kadang nggak semuanya jernih ya. Kadang air itu juga masih ada apa tuh kuman-kuman atau bakteri-bakterinya. Maka harus dibersihkan ya dengan obat. Nah, maka ketika itu ya cukup imrarul yad ataupun imrarul basyarah, cukup membasuh bagian-bagian yang sehat aja. Gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya yang penyakit ya karena itu ada darurat maka diperbolehkan. Nggak apa-apa. Gitu ya. Itu. Nanti kalau seandainya ada yang pakai perban, misalnya di perbannya dililit tangannya, patah misalnya tangannya. Itu makanya dengan apa? Maka dengan tayamum. Ya, setelah wudhu dia ngambil debu kemudian diusap. Untuk mengganti apa? Untuk mengganti apa? Air wudhu, ya air wudhu yang tidak sampai ke bagian tangannya tapi disampaikan oleh debu tersebut. Ya, jelas aja ya. Ya, jelas, Tat. Ya. Syukran. Afwan. Ya. Sudah cukup? Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Alhamdulillah. Silakan Ustaz Ahmad Ma'ruf untuk closing, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah dalam hal wudhu. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait dengan berwudu ini, bisa melalui WhatsApp pribadi Ustadz Yunus Priyadi ataupun bisa melalui WhatsApp grup kelas. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaih. Syukran sekali. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Ya, Zat. Syukran, Zat. Afwan.